Pernah nggak sih teman-teman mengalami kesulitan mengembangkan ide ketika membuat desain? Salah satu jawabannya adalah dengan bersketsa. Lab desain kali ini akan membahas bagaimana sketsa dapat membantu kita dalam mengembangkan ide dan gagasan. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam mengeksplorasi ide. Untuk memulai bersketsa, tentunya kita membutuhkan media. Paling umum, kertas. Kertas yang digunakan untuk membantu eksplorasi desain biasanya adalah kertas polos atau graph paper. Graph paper ini ada yang kotak-kotak atau ada yang titik-titik. Nah, graph paper ini sudah memiliki patokan ukuran, sehingga memudahkan kita dalam membuat diagram dan menentukan proporsi objek sketsa. Supaya tidak mengganggu sketsa kita, pilihlah kertas dengan garis atau titik yang tipis-tipis saja. Kita juga bisa menggunakan milimeter block, namun kurang disarankan karena garis-garis yang tercetak terlalu rumit dan tebal, sehingga sketsa kurang terlihat. Oke, siapkan kertas dan alat tulisnya, dan kita mulai bersketsa. Kita akan mulai dari sketsa diagram ruang. Salah satu cara eksplorasi tata ruang dalam objek rancangan adalah menggunakan diagram bubble. Misalnya, setelah melakukan studi aktivitas, sesuai kebutuhan aktivitasnya dapat kita kelompokkan ke dalam 5 kategori. Sebut saja jenis aktivitas A, B, C, D, dan E. Setelah itu, kelima aktivitas ini dicari hubungannya melalui kedekatannya, hierarki, atau kontradiksinya. Contohnya, public, private, outdoor, indoor, sunyi, ramai, santai atau formal, atau pengelompokan berdasarkan karakteristik penggunanya. Kali ini, kita akan melakukan pengelompokan berdasarkan hierarki aktivitasnya dari yang bersifat publik ke yang lebih private. Berdasarkan pengelompokan ini, kita mendapatkan 3 kelompok yang kemudian akan menjadi dasar pembentukan ruang. A. Area publik, B dan C area semi-publik, sedangkan D dan E adalah area private. Selanjutnya, kita mengeksplorasi konfigurasi ruang-ruang ini. Dalam mengkonfigurasi ruang-ruang ini, sama seperti tadi, kita dapat melihat kembali hubungan dari masing-masing ruang ini. Ketika membuat bubble diagram, hindari menggunakan bentuk-bentuk geometrik yang mengarah pada bentuk ruangan, misalnya segi 4, agar imajinasi mengenai bentuk ruangan dapat terbebaskan. Teman-teman bisa mempelajari lebih jauh tentang diagram bubble ini di buku Paul Lazo, Graphic Thinking for Architects and Designers. Setelah kita mengeksplorasi berbagai alternatif konfigurasi, kita bisa mencoba membuat sketsa-sketsa 3 dimensi, aksonometri atau isometri. Kita akan mengembangkan sketsa 3 dimensi dari 2 alternatif yang telah kita buat. Dengan proses mengubah konfigurasi diagram menjadi sketsa 3 dimensi, kita dapat mengevaluasi ulang alternatif hubungan antar ruang berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Dari 2 gagasan sketsa ini, kita putuskan untuk mengembangkan ide yang ini, karena dirasa lebih mengakomodasi kebutuhan aktivitas penggunanya. Tahap selanjutnya, dari gagasan ini kita dapat mengeksplorasi kembali komposisi ruang yang lebih detail, dengan mempertimbangkan kemungkinan besaran ruang, sirkulasi, entrance, dan keterbukaan ruang berdasarkan aktivitas dan konteks lingkungannya, misalnya cahaya, bayangan, view, vegetasi, topografi, dan pertimbangan lainnya. Kita akan mencoba pengembangan konfigurasi linear. Tapi jangan lupa loh, kita juga bisa mengembangkan bentuk konfigurasi yang lain, seperti cluster, radial, terpusat, atau grid. Nah, dengan membuat sketsa diagram seperti ini, memudahkan kita untuk membayangkan proporsi besaran ruang. Juga membantu kita mempelajari kemungkinan kualitas ruang, masif, transparan, terbuka, tertutup, perbedaan elevasi, dan lainnya.
Berdasarkan sirkulasi dan potensi lainnya, kemudian diputuskan untuk mengembangkan gagasan yang ini. Buatlah catatan-catatan sebagai keywords pemikiran untuk mengkomunikasikan desain dan proses desain. Pencatatan pada tiap sketsa dapat mengingatkan kita pada fitur yang menonjol dan dapat dikembangkan pada eksplorasi selanjutnya. Pikirkan diagram-diagram ini sebagai catatan visual yang diperkuat dengan catatan tertulis. Teman-teman dapat membuat sketsa 3 dimensi, baik aksonometri, isometri, maupun perspektif, untuk derajat keterbukaan ruang dengan membuat eksplorasi alternatif-alternatif elemen pembentuk ruangnya. Transparan, garis, bidang naungan atas atau atap, dan lain-lain. Dengan demikian, kualitas ruang dapat tetap menjadi pertimbangan perkembangan rancangan. Konfigurasi ruang kemudian dieksplorasi lagi alternatif-alternatif gubahan bentuk 3 dimensinya. Eksplorasi dapat menggunakan adisi, subtraksi, pemisahan atau split, pembagian atau divisi, rotasi, inversi, perbedaan proporsi massa berdasarkan hierarki ruang, dan sebagainya. Tentunya eksplorasi gubahan bentuk perlu mempertimbangkan hubungan bentuk dasar massa dengan konfigurasi tata ruangnya. Dengan bersketsa, kita dapat mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin belum terbayang sebelumnya. Misalnya dengan mencoba memisahkan ruang sirkulasi menjadi massa tersendiri. Untuk memperjelas gubahan bentuk, tebalkan bentuk-bentuk massa dan atau mengarsir bagian-bagian tertentu. Diagram 2 dimensi dan 3 dimensi sering digunakan secara sinambung dalam studi eksplorasi. Sketsalah berbagai macam proporsi ruang, misalnya tinggi ruang terhadap panjang dan lebar. Setelah memutuskan sketsa mana yang akan dikembangkan, kita dapat melakukan eksplorasi elemen-elemen muka bangunan dengan menggunakan sketsa 2 dimensi. Sketsalah juga berbagai alternatif bentuk atap yang mempertimbangkan tata ruang, komposisi bentuk keseluruhan, orientasi bentuk, dan sebagainya. Perhatikan anatomi bentuk-bentuk geometri dasar pada saat menggubah bentuk 3 dimensi. Misalnya trapesium. Trapesium terdiri dari segi 4 dan segi 3. Dengan memperjelas bentuk geometri dasar, teman-teman dapat membuat lebih banyak kemungkinan alternatif gubahan bentuk. Dalam mengembangkan gagasan, kita tidak selalu harus mencari kemungkinan yang baru. Bisa saja memodifikasi atau mengembangkan dari bentuk-bentuk yang sebelumnya. Eksplorasi juga alternatif gagasan gubahan bentuk dengan memainkan proporsi atap. Gambar-gambar ini belum merepresentasikan ukuran yang akurat, namun berusahalah untuk tetap memperhatikan proporsi bentuk satu dengan bentuk yang lain. Studilah beberapa gubahan bentuk melalui berbagai sudut pandang, mulai dari sketsa 2 dimensi dari atas atau tampak atap, sketsa studi ruang dalam menggunakan perspektif 1 titik hilang,
dan studi 3 dimensi eksterior bangunan. Bayangkan detail-detail elemen pembentuk ruang dan suasana ruang dalam pada perspektif satu titik hilang. Jangan lupa membuka kembali sketsa studi derajat ketertutupan ruang dalam membuat sketsa suasana ruang. Hal ini akan sangat membantu pengembangan desain selanjutnya. Nah, ketika membuat perspektif eksterior dari desain ini, dirasakan adanya permasalahan pada komposisi bagian atap. Hubungan antara atap dan badan bangunan terlihat membingungkan dan kurang estetis. Inilah fungsi evaluasi pada setiap tahapan proses perancangan. Ketika kita bersketsa, kepekaan terhadap kesadaran dalam merancang akan semakin terasah, sehingga kita lebih sadar titik di mana kita harus berhenti atau berlanjut mengembangkan gagasan. Dari sini, kita kembali melakukan studi melalui sketsa-sketsa untuk mengeksplorasi bagian atapnya lagi. Dari sketsa ide yang baru, kemudian dicari alternatif solusi terutama pada bentuk gubahan atap. Perlu diingat bahwa proses desain tidak linear, melainkan merupakan siklus bolak-balik antara eksplorasi, analisa, dan pengambilan keputusan. Oke, sampai sini kita sudah mendapatkan satu gagasan yang bisa dikembangkan menjadi sebuah desain. Setelah tadi kita melalui proses eksplorasi dengan membuat bubble diagram, mengembangkannya menjadi sketsa 2 dimensi dan 3 dimensi hingga menjadi rancangan ini. Semoga contoh berproses ini dapat membantu teman-teman dalam merancang. Cara bereksplorasi yang kita mulai dari bubble diagram sampai dengan analisis gubahan bentuk, menurut Paul Lazo dalam bukunya Berpikir Grafis, termasuk di dalam 2 cara eksplorasi yang disebut open-ended image dan transformasi. Selanjutnya, cara eksplorasi yang ketiga biasa disebut sebagai penataan image atau ordering yang sering digunakan untuk menata ruang, menata massa, dan menata tampak bangunan. Mari kita coba kembangkan lagi ide kita dengan menggunakan metode tersebut, penggunaan penataan dengan menggunakan grid pada penataan massa. Dalam membuat tatanan massa seperti pada penataan ruang, perhatikan massa-massa sekitarnya dan tentukan alternatif sirkulasi atau pergerakannya, serta identifikasi bentuk dan proporsi area-area terpakai. Buatlah grid untuk mempermudah menata beberapa massa pada area yang telah diarsir. Gambarkan tampak atap massa bangunan sesuai dengan proporsinya agar dapat ditata di dalam grid. Alternatif penataan massa dapat menggunakan prinsip-prinsip penataan mulai dari repetisi, irama, hierarki, rotasi, dan sebagainya. Semakin banyak teman-teman membuat alternatif, semakin terbuka kemungkinan solusi desain yang terbaik.
Sketsa eksplorasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses berpikir dalam merancang. Berbeda dengan gambar tahap akhir yang menggunakan konvensi atau standar bahasa visual yang formal, sketsa ini merupakan sketsa cepat yang diekspresikan menggunakan bahasa diagram grafis. Proses eksplorasi melalui sketsa ini merupakan perilaku kreatif yang perlu dilatih dan diasah secara terus-menerus. Video ini hanya memperlihatkan salah satu cara bereksplorasi menggunakan sketsa. Sebagai perancang, tentunya proses ini adalah bagian dari proses berpikir kreatif, sehingga masing-masing sangat mungkin untuk menemukan jalannya sendiri untuk bereksplorasi.